ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan ke arah dinding di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan korban Yosua Huta Barat serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri jenazah korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Richard Eliezer perannya sangat terlihat sejak bersedianya untuk menembak korban Yosua Huta Barat. Atas permintaan saksi Ferdi Sambo di Saguling lantai 3 dan menambah peluru Glock 17 miliknya. Atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa korban Yosua Huta Barat serta terdakwa dalam satu mobil Lexus B nomor B1MH yang disopiri oleh terdakwa Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah dinas Jalan Duren 3, saksi Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2 di mana setelah Ferdi Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 bertemu dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Ferdi Sambo, "Tembak woi, tembak woi, tembak." Saksi Richard Eliezer menembakkan senjatanya 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata saksi Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah Saguling di mana saksi Ferdi Sambo berbicara dengan saksi Richard Eliezer bahkan ketika saksi Richard Eliezer menambah peluru dengan magazin Glock 17 miliknya termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3 saksi Putri Chandrawati masuk ke kamar ganti pakaian tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangatlah bertentangan dengan akal sehat. Karena seharusnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya saksi Ferdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat dan setelah teriakan terdengar suara tembakan tentulah saksi Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata Richard Eliezer mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa saksi Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan sehingga dengan seolah-olah saksi Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi padahal suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya saksi Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran saksi Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata menurut yang diskenariokan keberadaan masing-masing saat terjadinya penembakan dilakukan sebagai berikut. Bahwa posisi saksi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan sementara Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi saksi Kuatmaruf berada di lantai 2 dan mendengar tembakan dan tiarap artinya saksi Kuatmaruf tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar menangis ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari Yosua Huta Barat. Tentu saksi Putri tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi Ferdi Sambo berada dalam perjalanan setelah turun dari mobil menuju rumah Duren 3 saat masuk ke rumah sudah terjadi peristiwa penembakan. Tentulah saksi Ferdi Sambo tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan terhadap saksi Putri Chandrawati. Padahal korban Yosua Huta Barat berada di seputar taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan tersebut di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, maka yang paling bertanggung
paling bertanggung jawab adalah peristiwa tersebut tentulah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, terdakwa, para saksi yakni saksi Kuatma'ruf, Ferdi Sambo serta saksi Putri Chandrawati telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati di lantai rumah 2 Jalan Saguling tanggal 10 Juli tahun 2022 masing-masing mendapatkan 1 buah iPhone 13 kepada saksi Richard Eliezer, saksi Kuatma'ruf dan terdakwa, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf serta 1 miliar kepada saksi Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena saksi Richard Eliezer yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak daripada terdakwa dan saksi Kuatma'ruf. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara ini selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan terdakwa, saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga jelas tindakan terdakwa para saksi Kuatma'ruf, saksi Richard Eliezer, saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta yang melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 telah terpenuhi. Oleh karena itu, saksi Putri Chandrawati telah terbukti secara terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa terdakwa Ricky Rizal menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana dimaksud. 3. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-keraguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal. 4. Alat bukti poligraf yang diambil secara sah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. 5. Saksi yang tidak hadir tetapi dibacakan oleh JPU di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. 6. Perbuatan terdakwa Ricky Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sehingga nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab serta dipidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya kepada terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti mengingat masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum digunakan di dalam pembuktian perkara lain tersebut. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal yang memberatkan, terdakwa sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan.
perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudara Aprisno SH.MH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Irawan dan kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa serta para penasihat hukumnya. Demikianlah putusan ini telah kami bacakan, dan kepada para pihak baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukum yang mempunyai hak untuk menyatakan upaya hukum, yakni banding, menerima atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 799 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ricky Rizal dinyatakan ditutup.